Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang penerapan barisan bilangan. Nah, ini adalah materi terakhir yang akan kita pelajari sebelum ulangan harian. Dalam penerapan barisan bilangan ini, di sini kita hanya akan menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan barisan bilangan. Contoh soal nomor 1 di sini, seorang pemilik perkebunan jeruk dapat memanen 8 ton jeruk di tahun pertama, 12 ton pada tahun kedua, 16 ton pada tahun ketiga, dan seterusnya. Jika hasil panen tersebut bertambah tetap sampai masa panen tahun ke-18, tentukan hasil panen jeruk pada tahun ke-18. Kemudian yang kedua, jumlah hasil panen jeruk sampai masa panen tahun ke-18. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita tulis dulu bilangannya. Jadi tahun pertama jeruknya itu yang dipanen 8 ton, kemudian 12 ton, kemudian 16. Nah, ini ketika kita lihat bertambahnya itu selalu sama. Jadi dari tahun pertama sampai tahun ke-18 penambahannya itu sama. Berapa penambahannya? Ternyata ditambah 4 dan seterusnya. Nah, setelah kita lihat, jadi barisan ini merupakan barisan aritmatika. Kalau ini merupakan barisan aritmatika, berarti barisan ini memiliki beda. Bedanya berapa? Bedanya yaitu 4. Nah, setelah kita hitung bedanya, baru kita tulis yang diketahui. U1-nya 8, kemudian bedanya 4, N-nya. Jadi yang disuruh tentukan itu adalah panen jeruk pada tahun ke-18. Jadi N-nya itu yang diketahui adalah N sama dengan 18. Kemudian rumus suku ke N dari barisan aritmatika itu adalah U1 ditambah N-1 dikali beda. Baru kita tentukan N-nya kita ganti 18, kemudian U1-nya kita ganti 8, dan bedanya kita ganti dengan 4. Setelah itu kita operasikan, 18 kita kurangi dengan 1, diperoleh hasil seperti ini. U18 sama dengan 8 ditambah 17 kali 4. Kemudian 17 ini kita kalikan dengan 4 sehingga diperoleh 8 ditambah 64, kita jumlahkan, jadi U18 sama dengan 76. Jadi jumlah jeruk yang dihasilkan pada tahun ke-18 adalah 76 ton. Kemudian pertanyaan yang kedua. Nah, yang kedua ini kita disuruh menentukan jumlah hasil panen jeruk dari tahun pertama sampai tahun ke-18 itu kita jumlahkan. Nah, untuk menentukan jumlahnya, saya di sini menggunakan penjumlahan bilangan model Gauss. Rumusnya seperti apa? Rumusnya adalah bilangan pertama ditambah bilangan terakhir dikali banyak bilangan dibagi 2. Bilangan pertamanya tadi, bilangan pertama ini adalah U1. U1-nya itu 8. Kemudian suku terakhirnya itu tadi U18 yang kita hitung tadi diperoleh yaitu 76. Kemudian dikali banyak bilangannya. Banyak bilangannya tadi ada 18. Jadi yang kita tentukan tadi adalah suku terakhir. Suku terakhirnya itu adalah 18. Jadi ada 18 suku. Kemudian dibagi 2, yang di dalam kurung kita hitung terlebih dahulu. Kemudian kita kalikan atau kita bagi terlebih dahulu 18, kita bagi dengan 2, hasilnya 9. Kemudian kita operasikan, jadi diperoleh hasil panen jeruk itu adalah 756 ton selama 18 tahun.
Jadi dari tahun pertama sampai tahun ke-18, hasil panennya itu ketika dijumlahkan semuanya adalah 756. Kemudian contoh soal yang kedua. Di sini ada contoh tentang bakteri. Setiap bakteri akan membelah diri menjadi dua. Jadi kalau satu bakteri sekali membelah, dia akan menjadi dua. Jika suatu jenis bakteri membelah diri setiap 15 menit dan banyak bakteri mula-mula berjumlah 20, tentukan banyak bakteri setelah 4 jam. Nah, awalnya itu bakteri ini ada 20, kemudian setiap 15 menit ini membelah menjadi 2. Satu bakteri menjadi 2. Kalau 20 bakteri menjadi berapa? Berarti tinggal kita kalikan 2. Nah, seperti ini. Jika saya tulis barisan bilangannya. Pertama, ada 20 bakteri, kemudian membelah, satu kali membelah, ini akan menjadi 40. Dari 40 ini ketika membelah lagi, akan menjadi 80 dan seterusnya. Nah, ini setelah kita amati bahwa untuk menghasilkan suku berikutnya, ini dikalikan 2, sehingga barisan bilangan tersebut merupakan barisan bilangan geometri. Kalau barisan geometri berarti barisan bilangan tersebut memiliki rasio. Rasionya berapa? Rasionya adalah 2. Jadi dari ini bisa kita tulis yang diketahui adalah U1 sama dengan 20, R-nya sama dengan 2. Setelah itu kita cek, yang ditanyakan adalah banyak bakteri setelah 4 jam. Nah, kalau bakterinya membelah setiap 15 menit sekali, jadi kita hitung berapa kali membelahnya. 4 jam kita bagi dengan 15 menit. 4 jam ini kita jadikan ke dalam bentuk menit. 1 jamnya 60 menit. Jadi 4 ini kita kalikan dengan 60 sehingga diperoleh 240 menit dibagi 15 menit sama dengan 16. Jadi bakterinya ini akan membelah sebanyak 16 kali. Jadi suku terakhirnya ini adalah suku keberapa? Coba kita perhatikan. Kalau satu kali membelah, ini yang saya kasih panah ini berarti satu kali membelah. Kalau satu kali membelah, suku terakhirnya itu berarti U2. Kalau 2 kali membelah, suku terakhirnya berarti U3, berarti ada 3 suku. Suku pertama, kedua, ketiga. Ini kalau 2 kali membelah. Kalau 3 kali membelah, ada pembelahan pertama, kedua, kemudian ketiga, berarti suku terakhirnya itu adalah suku keempat, ada 4 suku. Kalau 16 kali membelah, berarti suku terakhirnya itu adalah 17, berarti N-nya yang kita ketahui N-nya itu sama dengan 17. Ini pembelahannya sebanyak 16 kali, berarti suku terakhirnya itu adalah 17. Jadi N-nya sama dengan 17. Setelah itu baru kita substitusikan ke rumus. Jadi UN sama dengan pada barisan geometri itu, rumusnya adalah U1 dikali R pangkat N-1. U1-nya kita ganti 20, kemudian N-nya kita ganti dengan 17, R-nya kita ganti dengan 2. Langkah pertama untuk mengoperasikan adalah kita kurangi pangkatnya. 17 kita kurangi dengan 1, sehingga diperoleh 16. Kemudian 2 pangkat 16 berapa? Ternyata 2 pangkat 16 adalah 65.536, kemudian kita kalikan dengan 20, sehingga diperoleh U17 sama dengan 1.310.720. Ini adalah jumlah bakteri setelah 4 jam. Jadi intinya dalam penerapan barisan bilangan ini, kalian tulis dulu bilangan apa saja, barisan bilangan pada soal, kemudian kalian identifikasi itu termasuk barisan bilangan aritmatika atau geometri atau yang lainnya, kemudian kalian kerjakan sesuai dengan rumus pada barisan bilangan tersebut.
itu adalah inti ketika kita mengerjakan soal cerita. Jadi ketika ada soal jangan langsung kalian anggap sulit, kalian bisa baca terlebih dahulu, pahami yang diketahui itu apa saja, kemudian yang ditanyakan itu apa, kemudian kita pilih rumus yang tepat atau cara yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, sekian dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat, bisa mempermudah kalian dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.